Kita bilang, bang, saham udah bagus, tapi kenapa uang itu tidak sampai ke bawah? Di mana manfaatnya? Kayak pipa, manfaatnya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di sore yang indah ini buat subscriber saya yang selama ini selalu mendorong saya untuk selalu berbuat, yang selalu mensupport bagaimana biar saya terus berjalan. Terima kasih. Lama saya tidak muncul, saya sedang melihat perkembangan yang terjadi di Republik ini. Kita lihat saat ini ekonomi udah membaik semenjak digantinya Menteri Keuangan. Dana udah mulai dikucurkan. Memang kita lihat harga saham udah cukup bagus. Menggembirakan memang. Harga saham mulai, investor mulai masuk. Tapi yang menjadi permasalahan, yang menjadi tanda tanya buat saya sebagai masyarakat awam, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul ke saya dari mulai pedagang kaki lima, karena saya konten jalan mungkin. Bahkan tukang gojek, tukang bajai, bahkan supir angkot. Mereka bilang, bang, saham udah bagus, tapi kenapa uang itu tidak sampai ke bawah? Di mana manfaatnya? Kayak pipa, manfaatnya di mana? Itu memang jadi tanda tanya. Kita lihat di saham bagus, tapi kok di bawah kok enggak? Nah, ini perlu juga perhatian buat para petinggi, buat pengelola keuangan negara ini, bagaimana caranya biar masyarakat di bawah itu bergerak. Uang yang kalau yang saya lihat sekarang bergeraknya dari menengah ke atas. Sementara di bawah jujur aja belum merasakan. Kita lihat di pasar-pasar, mulai dari pedagang sayur, pedagang apa, mereka belum merasakan dampaknya itu. Nah, itu yang perlu dipikirkan buat Bapak Menteri Keuangan. Kok bisa begitu? Mungkin karena Bapak pakar ekonomi, Bapak lah yang tahu caranya. Apa yang kunci yang harus dilakukan biar uang itu dirasakan beredarnya ke bawah. Kalau saham itu mulai mungkin bisa sampai 8.000, 9.000, itu saya yakin. Kita lihat perkembangan itu ada, saya gembira. Tapi dampak dari masyarakat kecil ini, bahkan sering banyak orang itu ya, kalau boleh saya bilang kayak setengah frustasi lah. Nggak, orang gampang emosi, makanya kadang-kadang kriminal itu gampang terjadi. Itu semua dampaknya itu dari dampak ekonomi, dampak dari keuangan. Karena susahnya mencari uang, gampang marah. Jadi itu yang perlu kita kaji. Setelah saya kaji, di mana itu saya sebagai ini juga bingung jadinya. Di mana manfaatnya? Belum ada jawaban buat diri saya pribadi. Cuma yang timbul dalam tanda tanya itu buat pakar-pakar ekonomi, coba carikan jalan keluar. Langkah presiden itu saya udah cukup bahagia lah, bangga lah melihatnya, langkah-langkah yang diambil. Tapi dampak yang penting masyarakat kelas bawah ini dulu. Bagaimana biar mereka merasakan ada perubahan itu. Kalau saat ini kalau kita ngobrol sama mereka, dia bilang itu kan baru perubahan di atas kertas, bang. Saham bagus, yes, ini ya. Tapi buat kami tetap aja cari sewa susah. Yang dagang juga, dia bilang udah capek kami buka dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, yang beli pun jauh. Nah, bagaimana untuk mendongkrak itu? Itu yang perlu dipikirkan oleh penyelenggara negara. Buat mereka-mereka yang punya wewenang untuk membangkitkan bagaimana supaya ekonomi itu bergerak. Kita yakin 2026 itu mungkin akan baik. Tapi kalau dampaknya belum dirasakan, jadi masyarakat itu masih pro kontra. Jadi bagaimana biar masyarakat itu meyakinkan, itu yang penting. Biar mereka merasakan apa sih hasilnya Menteri Keuangan? Kok cuma saham yang naik? Tapi kita di bawah tetap menderita. Itu saya dengar. Kadang-kadang ya mungkin dengan keterbatasan mereka disitulah kasihan kita. Jadi saya minta hanya itu, tolong diperhatikan kepada penyelenggara negara bagaimana biar ekonomi di bawah ini bergerak dulu. Sebab kalau kita ukur jumlah penduduk yang kelas menengah ke atas sama kelas menengah ke bawah, itu lebih banyak kelas menengah ke bawah.
Bagaimana biar orang bawah itu merasakan dulu. Sekali lagi saya pesan buat yang terhormat Pak Purbaya, Anda lebih hebat, tolong pikirkan kelas bawah itu bagaimana biar merasakan. Hanya itu yang saya katakanlah mungkin sebagai support untuk bagaimana supaya ekonomi ini membaik. Jadi biar merasakan rame-rame, biar nggak ada lagi istilahnya perdebatan kecil-kecilan di antara mereka. Oh, kalian enak kelas atas, kami kelas bawah tetap aja begitu. Tapi kalau dia udah merasakan, mungkin akan timbul rasa bisalah terbantahkan. Oh iya ya, dengan pelan kita nggak mesti mendadak, tapi ada rasa daya beli masyarakat itu bagaimana biar naik. Hanya itu aja nggak yang bisa saya sampaikan. Terus saya meminta kepada para subscriber saya yang udah mensubscribe YouTube saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Buat yang belum, saya mohon tolong di subscribe. Mudah-mudahan ini membuat saya makin semangat sesuai dengan permintaan kawan-kawan, rekan-rekan yang kenal saya dengan baik. Saya akan berusaha istilahnya berbuat apa yang saya mampu. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.